Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Indonesia menjadi negara yang tidak hanya dijajah oleh satu bangsa saja. Kondisi ini menyebabkan bangsa Indonesia harus berjuang selama berabad-abad lamanya untuk mencapai kemerdekaannya. Berikut ini beberapa peristiwa penting bersejarah di Indonesia sebelum kemerdekaan. 1. Penjajahan bangsa Portugis. Portugis menjadi negara pertama yang menjajah Indonesia. Bangsa Portugis pertama kali tiba di daerah Malaka pada tahun 1509. Portugis pun berhasil menguasai Malaka pada tanggal 10 Agustus tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Bangsa ini juga memperluas area kekuasaannya dari Madura hingga Ternate. Salah satu bentuk perlawanan yang terkenal adalah perlawanan di bawah komando Fathaillah. Fathaillah berasal dari Demak di Sunda Kelapa. 2. Penjajahan bangsa Spanyol. Kedatangan Portugis ke Indonesia menumbuhkan keinginan bangsa Eropa lainnya, seperti Spanyol. Spanyol lebih memfokuskan diri untuk bersekutu dengan Tidore. Hal ini menyebabkan persaingan antara Portugis yang lebih berfokus pada Ternate dan Spanyol di kawasan Maluku. Spanyol bahkan mendirikan benteng di Tidore. Keberadaan benteng tersebut semakin mempertajam persaingan persekutuan antara Portugis dan Ternate dengan Spanyol dan Tidore. Pada 1527, terjadi pertempuran antara Ternate dengan bantuan Portugis melawan Tidore dengan bantuan Spanyol. 3. Penjajahan bangsa Belanda. Perjuangan melawan Portugis berakhir pada tahun 1602. Namun, Belanda kemudian datang untuk menguasai Indonesia. Belanda mendirikan VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie, demi menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Pada awalnya VOC hanya berkuasa di Banten. VOC bersaing dengan Inggris dan Tionghoa dalam bidang perdagangan. Markas VOC pun dipindahkan ke Sulawesi Selatan. VOC mendapat perlawanan secara besar-besaran dari Sultan Hasanuddin. Hingga akhirnya, Sultan Hasanuddin dan pihak dari Belanda melakukan sebuah perjanjian yang dinamakan Perjanjian Bongaya. 4. Penjajahan bangsa Jepang. Bangsa Jepang datang ke Indonesia setelah Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui Perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Pada tahun 1942 hingga tanggal 17 Agustus tahun 1945, Jepang membentuk beberapa organisasi saat melakukan penjajahan di Indonesia. Organisasi bentukan Jepang diantaranya Putra, Heiho, Pasukan Indonesia Buatan Jepang, Peta Pembela Tanah Air, dan Jawa Hokkaido, pengganti Putra. 5. Pembentukan BPUPKI. Jepang meyakinkan Indonesia tentang kemerdekaan dengan membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut juga dengan Dokuritsu Junbi Kosakai. Jepang melalui Jenderal Kumaki Chiharada, Komandan Pasukan Jepang Jawa, melantik anggota BPUPKI di Gedung Chuosangi pada tanggal 28 April tahun 1945 di Pejambon, Jakarta. 6. Pembentukan PPKI. BPUPKI dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai untuk menindaklanjuti BPUPKI. Anggota PPKI berjumlah 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. 7. Kekosongan kekuasaan di Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima, Jepang. Selanjutnya pada tanggal 9 Agustus Jepang kembali dihancurkan dengan bom atom yang dilepaskan oleh Amerika Serikat di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang menyerah kalah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wediodiningrat segera terbang ke Dalat setelah mengetahui peristiwa pengeboman tersebut. Mereka mendapat kabar bahwa Jepang sedang berada di ujung tanduk kekalahan dan akan memberikan hak kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Marsekal Tarauchi pada tanggal 12 Agustus tahun 1945, di Vietnam, menyatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Jepang menginginkan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. 8. Peristiwa Rengas Dengklok. Sesampainya Hatta, Soekarno, dan Rajiman ke tanah air, Sultan Syahrir langsung mendesak Soekarno agar memproklamasikan kemerdekaan.
Ia menilai bahwa hasil pertemuan di Dalat merupakan salah satu tipu muslihat pihak Jepang. Para golongan muda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Bahkan mereka menolak rapat yang dibentuk oleh PPKI. Para golongan muda hanya menginginkan kemerdekaan Indonesia bukan karena hadiah dari Jepang. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 dini hari, para golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Peristiwa ini lebih dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok yang bertujuan untuk menjaga agar Soekarno dan Hatta tidak dipengaruhi oleh Jepang. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dimulai pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno di kediamannya, yakni Jalan Pegangsaan Timur 56. Itulah beberapa peristiwa bersejarah sebelum kemerdekaan, hingga Indonesia dinyatakan merdeka. Walaupun setelah merdeka, Belanda masih ingin mengambil alih kekuasaan Indonesia. Namun para pahlawan berjuang sampai mati untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semoga peristiwa bersejarah ini bisa menjadikan kita lebih cinta tanah air Indonesia. Sekian video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar bila ada yang ingin disampaikan. Jangan lupa untuk like, share serta subscribe agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.